Hai semua, pada kesempatan kali ini kelompok kami ingin memberikan sedikit pengetahuan kepada kalian mengenai human trafficking. Kalian tahu nggak? Kebanyakan korban dari human trafficking adalah mereka yang tertipu oleh tawaran yang diberikan oleh seseorang, seperti tawaran kerja atau tawaran studi di luar negeri. Tawaran yang diberikan ini awalnya terlihat sangat meyakinkan, sehingga korban yakin dengan hal tersebut. Namun, naasnya ketika korban sudah sampai di tempat tujuan, hal yang telah dijanjikan tidak ada atau tidak nyata. Maka dari itu, perlu dilakukan pemeriksaan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Human trafficking sendiri merupakan suatu kejahatan terhadap manusia yang jelas-jelas sudah melanggar HAM. Sebelum masuk pada penjelasan human trafficking, kira-kira negara bilang apa sih mengenai human trafficking? Yuk kenalin dulu apa itu human trafficking dan bagaimana hukumnya di Indonesia. Menurut pasal 1 ayat 1 UU 21 tahun 2017, perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Mayoritas kasus human trafficking ini terjadi pada wanita dan anak-anak di bawah umur, yang dimana hal ini bisa dilakukan oleh orang terdekat kalian. Contohnya seperti kasus jual beli anak yang dilakukan oleh keluarga korban untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka yang kurang. Banyaknya kasus human trafficking yang terjadi menuntut pemerintah untuk menerbitkan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang, yang dimana undang-undang ini mampu menyediakan hukuman bagi pelaku dengan tujuan untuk mengantisipasi dan menjerat semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah, dalam negeri, luar negeri, serta pelaku perorangan maupun korporasi. Untuk melaksanakan protokol PBB tahun 2006 tentang pencegahan, pemberantasan, dan penghukuman terhadap tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak, maka diterbitkanlah KUHP. Adanya hukuman yang mengatur kejahatan ini tidak bisa mengurangi dampak dari human trafficking. Trauma dan stres yang dialami oleh korban pasti masih membekas dalam diri mereka. Tak hanya dampak secara fisik, mereka juga bisa mengalami gangguan mental, stres, dan depresi yang berdampak panjang terhadap kehidupan pribadi mereka. Trauma yang hadir dalam diri mereka bisa menimbulkan ketakutan tersendiri pada diri korban, seperti korban yang menjadi takut untuk menjalin hubungan dengan orang baru, dan korban memiliki pemikiran untuk bunuh diri karena merasa malu dan sudah kehilangan harga diri. Seluruh hidup korban diisi dengan berbagai kenangan suram, terutama mereka yang telah menjadi korban sejak usia dini. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertumbuh kembang sesuai dengan usia mereka dan kehilangan usia emas mereka. Perdagangan manusia merupakan hal yang tidak baik. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia seperti perdagangan anak, budak seks, perdagangan organ tubuh manusia, dan lain sebagainya. Jangan mudah tergiur dengan tawaran orang lain yang kurang jelas, karena akan merugikan diri sendiri atau kalian akan menjadi korban selanjutnya. Kita perlu berhati-hati terhadap orang asing yang ada di sekitar kita. Jangan mudah tertipu dengan penampilan yang terlihat sopan dan ramah. Bisa saja mereka adalah salah satu pelaku human trafficking. Be smart and be aware.